Mengawali penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Kamis 24 Februari 2022 resmi melaunching SPPT PBB tahun 2022. Launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB tahun 2022 berlangsung di Jalan Saksofon Tunggul Wulung, Kota Malang, di mana acara tersebut berbarengan dengan peresmian Jembatan Tlogomas dan 3 SMP baru di Kota Malang. Wali Kota Malang yang tiba di lokasi acara memberikan santunan kepada anak yatim. Dan kami juga mengingatkan kepada rekan-rekan media yang meliput acara ini untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Bersama-sama kita panjatkan bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya dan pastinya juga membawa keberkahan kepada bangunan yang hari ini akan diresmikan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti laporan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Kami mengundang Bapak Erik Setio Santoso STMT. Yang saya hormati, yang kami banggakan, Bapak Wali Kota Malang. Usai santunan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso. Dalam sambutannya, Sekda Kota Malang mengatakan bahwa pelaksanaan peresmian Jembatan Tlogomas sekaligus launching SPPT PBB tahun 2022 dan peresmian 3 sekolah baru di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PU, PR, PKP, kemudian juga launching SPPT PBB yang dibarengkan dengan peresmian jembatan dan sekolah ini sebagai bukti bahwa pajak dibayarkan kepada masyarakat digunakan untuk pembangunan di Kota Malang. Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Ngapunten, kemarin ada beberapa tambahan yang saya hormati jajaran pimpinan partai politik di Kota Malang yang berkenan hadir. Terima kasih rawuhnya. Kemudian yang saya hormati para pimpinan instansi, akademisi, serta undangan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Terima kasih semua berkesempatan hadir, menyempatkan waktunya untuk bertemu di momen yang berbahagia hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Besar, atas limpahan taufik, rahmat, hidayahnya. Pagi ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat, lahir batin, dan secara bersama-sama dapat mengikuti kegiatan. Ada 3 kegiatan, Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2022, kemudian juga peresmian Jembatan Tlogomas yang awal-awal proses banyak diinisiasi dan dilakukan oleh Bapak Adi Santoso yang meskipun sudah purna tugas saat ini juga berkesempatan hadir. Terima kasih rawuhnya Bapak. Kemudian bangunan gedung SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 28, 29 dan 30 Kota Malang. Tentunya 2 kata yang wajib untuk diucapkan adalah terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas setiap proses kebersamaan dan kerjasama yang luar biasa, yang efektif dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah Kota Malang dan visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang kurun waktu 2018-2023. Ekspektasi besar tentu apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pimpinan tidak hanya menjadi momen seremonial belaka, tetapi esensi inti dari ketiga kegiatan pada hari ini mampu diimplementasikan menjadi sebuah outcome, nilai yang terukur dan progres pertumbuhan pembangunan yang baik di kota kita. Setelah berjibaku dengan segala hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya, sudah tentu ini menjadi masa recovery.
masa pemulihan bagi kita semua. Sudah saatnya potensi-potensi yang beberapa waktu ini tertahan, mari bersama-sama kita bangkitkan dan lebih dioptimalisasi pencapaiannya. Pendapatan daerah dari sektor pajak, retribusi perlu kita pacu lagi dengan segala penguatan instrumen pendukung. Diharapkan SPPT PBB tahun 2022 ini juga mengalami progres capaian yang lebih baik dari tahun lalu, seiring dengan recovery kondisi perekonomian. Ketersediaan sarana prasarana jalan yang mampu menjawab solusi kemacetan pada kesempatan ini juga dapat terrealisasi melalui pembangunan jembatan Tlogomas. Ke depan, harapannya jembatan ini bisa memberikan impact yang baik, menambah jaringan jalan, kemudian juga mendongkrak pertumbuhan kawasan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan juga perkembangan wilayah secara keseluruhan. Target di tahun 2022 ini sebesar lebih kurang 90 miliar dalam rangka optimalisasi capaian target pajak tahun 2022. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain dengan pemasangan alat perekam pajak online atau e-tax, penguatan sosialisasi kepada wajib pajak, kegiatan tahunan Gebyar Sadar Pajak, serta yang terkini adalah program posting objek pajak restoran. Bapak Wali Kota Malang, seluruh tamu undangan yang berbahagia, demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan. Juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, penyambutan yang kurang nyaman. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan kebersamaannya. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan serta sekaligus meresmikan Jembatan Tlogomas, bangunan gedung SMP Negeri 28, 29, dan 30, serta sekaligus meluncing surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga informasikan kepada Anda seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati bahwa pada pagi hari ini acara ini juga disaksikan secara daring dari 5 kecamatan se-Kota Malang ya. Kemudian juga ada 3 sekolah yang nanti juga bakal diresmikan dan dari Gedung Kartini. Betul sekali, dan pastinya juga hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti penjelasan teknis terkait dengan aplikasi Persada yang akan disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Malang. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita Sementara usai sambutan Sekda Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto. Dalam sambutannya, Kepala Bapenda mengatakan, selain launching SPPT PBB tahun 2022, Bapenda juga meluncurkan sebuah aplikasi, yakni aplikasi Persada. Aplikasi Persada merupakan aplikasi yang fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap penerimaan pajak yang dibayarkan konsumen melalui pengelola hotel maupun restoran. DPRD dan segenap anggota DPRD dan seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini, termasuk sahabat saya Pak Sony yang hadir pada siang hari ini. Senyambang peresmian jembatan, peresmian 3 SMP dan launching SPPT PBB pada siang hari ini, kita juga meluncurkan aplikasi e-tax buatan Bapenda. Dan kami akan menjelaskan secara teknis aplikasi yang akan diluncurkan oleh Bapak Wali Kota pada siang hari ini. Seiring dengan perkembangan teknologi beserta penggunaan IT yang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak daerah yang bersifat self-assessment, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, maka Bapenda Kota Malang melaksanakan pembangunan aplikasi monitoring penjualan transaksi point of sale yang berbasis web dan Android.
Sebelumnya dalam memonitoring pajak daerah, Bapenda menerapkan penggunaan tapping box dan client reader yang berfungsi untuk memantau seluruh transaksi penjualan yang mengalir ke printer atau lebih dikenal dengan istilah e-tax. Namun ada kendala di mana e-tax hanya dapat diterapkan pada objek pajak yang sudah memiliki kasir yang berbasis komputer dan cloud. Sementara untuk wajib pajak yang masih menerapkan pencatatan manual tidak dapat diikutkan dalam program e-tax. Atas dasar itulah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berinovasi dengan melaksanakan pembangunan aplikasi monitoring transaksi penjualan point of sale yang berbasis web dan Android yang kami namakan aplikasi Persada. Persada ini singkatan dari aplikasi online pajak restoran dan subjek pajak daerah lainnya. Kemudian 3 modul untuk wajib pajak, yaitu point of sales, modul kasir yang bisa dipasang di laptop atau PC secara mobile, kemudian dashboard monitoring pajak untuk wajib pajak. Dalam jumlah 3 modul yang diperuntukkan bagi wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa ada perhatian serius dari pemerintah Kota Malang untuk masyarakat. Bahkan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat, tetap yang diutamakan adalah kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu yang kami hormati, aplikasi ini sebagai win-win solution antara pemerintah Kota Malang dengan wajib pajak, karena aplikasi ini tidak hanya memudahkan Bapenda dalam melakukan monitoring wajib pajak, tapi juga bermanfaat bagi wajib pajak dalam hal pembukuan transaksi penjualan secara online. Aplikasi ini juga berisi fitur yang bisa menampilkan grafik statistik penjualan, menu stok barang, menu rekapitulasi laporan penjualan harian maupun bulanan, serta penerimaan pajak daerah semakin optimal demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Wali Kota untuk sekaligus meluncing penggunaan aplikasi Persada yang nantinya akan dipasang di seluruh wajib pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir se-Kota Malang. Saat ini sudah dilakukan soft launching di 50 hotel dan resto se-Kota Malang. Jalan-jalan ke Bromo, jalannya nanjak, banyak bunga tumbuh merekah. Ayo kita membayar pajak untuk menopang pembangunan daerah. Di restoran banyak makanan tersaji, semua yang tersaji rasanya nikmat. Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Sutiaji, kita menuju Kota Malang bermartabat. Terima kasih. Ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah bersama kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Kami silakan. Seluruh jajaran Porpinda atau yang mewakili yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Wakil Wali Kota Malang beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, alhamdulillah seluruh lintas komisi hadir yang saya hormati, ketua-ketua partai yang hadir atau yang mewakili yang saya hormati, jajaran perbankan yang hadir atau yang mewakili yang saya hormati, yang saya hormati asisten, staf ahli, seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, yang saya hormati juga Mas Fauzan. Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sadar membayar pajak. Karena dengan membayar pajak dapat mendukung pembangunan di Kota Malang. Terus teman-teman dari 3 sekolah itu nanti yang diundang, komite sekolah, dewan guru, kepala sekolah yang hadir secara daring yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita panjatkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas rahman rahimnya langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang penuh keberkahan ini. Kita berharap inayah menyertai kita semua sehingga kualitas
kehidupan dan beri kehidupan kita semakin bermakna dan berarti bagi kita dan masyarakat sekeliling kita. Dan tentu kita terus berharap hidayah menyertai kita semua, ridho Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua, sehingga kelak kita berada di pangkuannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, hari ini kita berkumpul dalam suatu tempat yang sangat-sangat mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang tadi Pak Sek sudah melaporkan, ini juga didampingi oleh Bu Sek, ya, telah melaporkan ada 3 kegiatan. Pertama, tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para OPD. Kemarin datang ke kami, kenapa tidak langsung dijadikan satu, termasuk pajak. Karena pembangunan yang saat ini lagi kita saksikan bersama yang akan diresmikan bersama penggunaannya adalah karena kepedulian kita terhadap dan kesadaran kita terhadap pajak. Mengingat para bapak, ibu, dan saudara sekalian, asumsi pendapatan negara di tahun 2022 saat ini yang dicanangkan oleh Ibu Menteri Keuangan adalah 2.000 triliun, itu dari sektor pajak ada 81,47%. Artinya dari 2.000 triliun ada 1.847 triliun dari sektor pajak. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah Kota Malang. Kemarin kita dikumpulkan oleh BPK yang diharapkan pemerintah pusat akan mendorong terus-menerus bahwa kota kabupaten mandiri fiskal. Salah satu di antaranya adalah bagaimana menguatkan sektor pendapatan asli daerah supaya bisa mengurangi ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat, yang itu sesungguhnya menjadi harapan diterbitkannya otonomi daerah, sehingga kita ada Undang-Undang 23 2014 yang sudah mengalami 2 kali perubahan menjadi Undang-Undang 9 2015. Itu artinya bahwa semakin terliterasi masyarakat akan hak dan kewajiban, maka pembangunan insya Allah akan semakin balance, ya. Pembangunan di sektor apapun akan semakin kuat di saat negara terus memperhatikan bagaimana literasi masyarakat terhadap pajak ini semakin hari semakin meningkat. Literasi dibarengi dengan kepatuhan dan perilaku sadar pajak. Untuk itu hari ini kita kumpul, ketika orang itu sadar dengan membayar pajak, maka kesejahteraan masyarakat semakin hari semakin tinggi. Untuk memenuhi negara didirikan mempunyai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. PR besar bagi Bapenda untuk menguatkan, ya, pendapatan yang kami targetkan mestinya kalau tidak pandemi COVID-19 di tahun 2023 dari 380 miliar menjadi 1,5 triliun. Ketika itu dilakukan insya Allah 60-40 fiskal daerah kita kuatkan, berarti kita sudah mandiri fiskal, karena kita saat ini masih menuju mandiri fiskal. Jadi perlu saya sampaikan, di Jawa Timur ini yang mandiri fiskal baru kota Surabaya. Yang menuju mandiri fiskal ada 3 daerah. Satu adalah Sidoarjo, yang kedua adalah Gresik, dan yang ketiga adalah Kota Malang. Ketika kesadaran masyarakat terliterasi berkaitan dengan pajak, saya punya keyakinan di tahun 2023 Malang sudah mandiri fiskal, yang menentukan adalah kita semua. Karena asumsi pendapatan 1,5 triliun di tahun 2023 ketika ada pandemi oleh Korsugah KPK dianggap itu masih kecil, Pak Wali. Untuk itu komitmen kita ditangkap oleh Korsugah KPK dengan BPK bahwa ke depan yang menjadi komitmen pemeriksaan adalah dari sektor pajak, dari sektor pendapatan daerah. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih
inovasi yang dilakukan oleh teman Bapenda di dalam koordinasi dan dikomandani oleh Pak Andi, terus melakukan inovasi-inovasi. Di awal kejadian, di awal pertama kita launching dengan e-tech, saya sudah nyampaikan, perlu dikawal dengan basic survei lapangan, yang itu adalah ngambil sampling dan random sebagai pengawasan. Karena kalau e-tech banyak kelemahan juga. Tapi alhamdulillah saat ini sudah inovasi yang tidak berbasis e-tech, karena e-tech hanya orang-orang yang sistem akuntansinya ini bisa yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Tapi penjualan online, penjualan yang basicnya dia hanya dikelola secara manual tidak bisa. Tapi hari ini insya Allah mudah-mudahan dengan Persada ini akan mampu menjelajah kepada semua WP dan gunanya adalah untuk kepentingan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Silahkan ditekan ya. Silahkan ditekan sebagai secara simbolis untuk peresmian dari gedung SMPN 28, 29, 30 Jembatan Telogomas dan juga launching SPPT PBB tahun 2022. Dengan hitungan mundur ya. 5, 4. Sementara setelah sambutan Wali Kota Malang, Forkopimda Kota Malang resmi melaunching SPPT PBB tahun 2022. Jembatan Telogomas dan 3 bangunan baru SMP di Kota Malang dengan ditandai penekanan tombol. Gedung Sekolah SMP Negeri 28, 29, 30 Jembatan Telogomas dan launching SPPT PBB tahun 2022. Ibu Insinyur Dia Ayu Kusuma Dewi. Kami persilakan. Setelah peresmian, Kepala Bapenda Kota Malang secara resmi menyerahkan SPPT PBB kepada Ketua Pokmas Kota Malang. Bersama-sama dengan kami juga di atas panggung. Baik, setelah diserahkan SPPT PBB yang diserahkan oleh Kepala Bapenda, Untuk perwakilan dari Bank Jatim untuk menyerahkan kepada Ketua Pokmas Ibu Sinarni. terima kasih kami aturkan kepada perwakilan Pokmas dan pastinya juga terima kasih untuk perwakilan dari Bank Jatim yang telah bersama-sama mensukseskan masyarakat. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Bapak Wali Kota Malang. Dan akan diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Setelah melaunching SPPT PBB tahun 2022, Wali Kota Malang bersama Wakil Wali Kota Malang resmi mengawali pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan melakukan pembayaran PBB di Bank Jatim dan loket pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Bapenda Kota Malang. Kami sudah membayar. Ada sini sudah. Boleh ditentukan Pak Wali bahwa Pak Wali sudah bayar SPPT PBB ya? Tahun ini bayar berapa, Pak? Itu uangnya ada di situ.
sini Pak. dan bisa dilakukan kapan saja. Lagi. Mengundang Bapak Wali Kota. Boleh jempolnya Pak. Oke, 1, 2. Dari sini Pak, dari sini Pak. 1, 2, 3. Tarik. Itu kami berterima kasih pada seluruh masyarakat Bumi Arema yang saya cintai. Kesadaran membayar pajak menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Karena pembangunan di Kota Malang ini juga karena para bapak, ibu, dan saudara sekalian sadar membayar pajak. Ada 3 sekolah, ada 1 jembatan, dan banyak pembangunan di sektor lain, belanja modal maupun belanja barang dan belanja yang lainnya adalah karena kontribusi masyarakat. Maka perlu saya sampaikan bahwa bangunan ini uang dari masyarakat kami serahkan pada masyarakat, artinya bahwa kami hanya mengkoordinir saja. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih pada seluruh masyarakat Bumi Arema yang saya cintai. Ada beberapa agenda juga yang nanti mudah-mudahan tahun 2022 ini akan kita bisa resmikan, dan ada terobosan-terobosan baru. Juga itu adalah kesadaran masyarakat berkaitan dengan sadar membayar pajak dan kepatuhan-kepatuhan yang lain. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih pada masyarakat Bumi Arema yang saya cintai. Ya, pagi ini kita launching SPPT PBB tahun 2022. Memang kita barengkan dengan peresmian jembatan Telaga Emas dan peresmian SMP 282930. Sekaligus untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kota Malang, salah satunya PBB, ya gunanya untuk ini, untuk pembangunan di Kota Malang yang pagi ini salah satu yang diresmikan, yaitu jembatan Telaga Emas dan pembangunan SMP 282930. Jadi Kemudahannya sendiri apa kesadaran? aplikasi Persada ini aplikasi berbasis web dan Android. Jadi untuk memastikan pajak resto, pajak hotel yang dititipkan dari konsumen ya. Jadi pengelola itu kan hanya menerima, menampung saja. Itu selanjutnya dibayar ke kas daerah. Nah, kadang-kadang kalau manual kan karena self assessment, ini itu kan tidak pas kan. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, seluruh konsumen atau klien dari wajib pajak itu bisa sampai di kas daerah. Karena dengan kita tanamkan aplikasi Persada, di Bapenda ada control room yang bisa memonitoring pergerakan pajak itu secara real time. Sehingga berapa pajak yang dibayarkan, yang dititipkan di hotel, resto, kemudian hiburan tadi bisa terdeteksi, termonitor sebagai alat pembanding. Pajaknya sendiri berapa tahun ini? Saat tahun ini target pajak Bapenda 606 miliar. Insya Allah itu bisa tercapai. Pak, dengan penggunaan aplikasi Persada ini potensi kenaikan tadi berapa? Kan tadi mengantisipasi yang belum kasih model selama. Ya, kadang-kala kan yang diterima pengusaha misalkan ya total 10 juta. Nanti mungkin tidak sampai segitu yang disetorkan. Nah, dengan aplikasi ini kan sudah terdeteksi berapa nominal pasti yang harus dibayarkan. Sehingga tidak ada lagi salah hitung atau ada yang tidak disetorkan. Nah, dari situ optimalisasi pendapatan terutama di hotel dan resto itu bisa maksimal. Dan kami meyakini kenaikannya akan paling tidak 100% yang dari sekarang. Pak Andi, untuk pemasangan aplikasi Persada nantinya targetnya ke hotel, restoran maupun usahanya itu nantinya ada beberapa target yang akan disasar oleh. Tahun ini kita maksimalkan sedapat mungkin semua hotel dan resto bisa terpasang itu. Resto saja ada 2.600, kemudian ditambah hotel, lalu lokasi-lokasi hiburan dan pajak parkir. Selama ini sudah dipasang e-tax dari Bank Jatim itu 500. Nah, di luar yang 500 itu yang kami pasang dengan aplikasi Persada. Karena di luar 500 kan mau tidak mau manual nih.
Nah, yang manual ini kami cover dengan aplikasi Persada. Pak, yang sudah masang e-tax apa juga termasuk dipasang juga, Pak? Ya. Yang sudah masang e-tax. Nah, aplikasi Persada ini e-tax. Aplikasi ini aplikasi e-tax yang sama seperti aplikasi e-tax yang dari Bank Jatim, yang dari Subaka. Simon Alfredo melaporkan.